Jadi kalau teman-teman mau miara anggrek harus tahu dulu karakteristiknya, ya terutama itu pencahayaannya. Nama saya Agus Kusworo, ya, asli dari Purwokerto. Tertarik dengan anggrek dulu itu waktu kuliah, ya. Kemudian kebetulan saya main ke sebuah pameran yang di situ ada yang jualan anggrek. Kemudian saya di situ tanya harga, ya Mas. Harga bibit di situ 25.000. Kemudian di situ juga banyak yang beli, ya. Kemudian saya tertarik, kenapa kok harga anggrek itu mahal, ya. Akhirnya saya belajar ke teman-teman ya yang berdomisili di Jogja, dan akhirnya belajar sampai sekarang. Terus saya jualan online, waktu itu jualan online, ya. Kemudian permintaan itu semakin kesini semakin meningkat, ya. Ya mau nggak mau kita harus punya kebun sendiri gitu. Kalau dulu sih kita nggak berpikir punya kebun, ya. Kita dulu itu cuma jualan online. Tapi permintaan banyak, kemudian ada yang tanya, Mas kebunnya di mana gitu kan. Akhirnya kita inisiatif bikin kebun. Di kebun kita itu sudah ada ratusan lebih jenis anggrek, ya. Tapi kalau yang paling familiar itu yang di masyarakat sering kenal itu ada Dendrobium, kemudian anggrek Phalaenopsis, ya, biasa orang sebut anggrek bulan, kemudian anggrek Vanda, ya, kemudian anggrek Cattleya. Dan masing-masing genus ini nanti variannya juga banyak banget, ya. Kalau untuk perawatan sebenarnya nggak terlalu susah, ya. Yang penting kita sudah tahu jenisnya dulu. Ini jenisnya dendro atau bulan atau cattleya atau vanda, ya. Jadi nanti yang terpenting adalah pencahayaan, Mas. Kalau dendro itu bisa full sinar matahari dan full rain atau kena hujan langsung itu bisa. Tapi untuk jenis vanda kemudian anggrek Phalaenopsis itu nggak bisa, Mas. Ya, nggak bisa terkena matahari secara langsung, nanti dia gosong. Sebagai contoh anggrek Vanda, ya. Untuk anggrek Vanda itu kapasitas atau intensitas cahaya masuk itu 25%, jadi redup, atasnya redup. Kalau anggrek Dendrobium itu minimal 50% sinar, ya, bahkan 100% sinyal dia kuat. Jadi kalau teman-teman mau miara anggrek harus tahu dulu karakteristiknya, ya terutama itu pencahayaannya, Mas. Untuk penyiraman nanti kita juga melihat media tanam yang kita pakai, Mas. Kalau kita pakainya itu media yang ditempel di dinding, misalkan pakai pakis atau pakai papan kayu, itu penyiraman lebih sering, Mas. Karena apa? Karena ketika kita siram otomatis dia nggak lama akan kering. Jadi penyiraman harus lebih sering. Tapi berbeda dengan anggrek yang medianya moss seperti ini, Mas. Ini pakai moss, dan ketika kita siram nanti lama keringnya, Mas. Jadi intensitas penyiramannya itu lebih sedikit daripada anggrek yang kita tanam di gantung atau ditempel di papan. Gitu. Kalau hama, kita lihat dulu hamanya, Mas. Kalau untuk pencegahan biasanya kita lakukan dengan racun insektisida selama seminggu sekali. Ya, seminggu sekali kita pakai insektisida untuk mencegah adanya serangan serangga. Kemudian untuk mencegah serangan jamur kita pakai fungisida. Untuk pencegahan karat daun nanti kita pakai akarisida. Kalau anggrek berbunga nanti kita juga lihat kondisi atau usianya, Mas.
Kalau memang itu anggrek yang masih kecil, itu dimungkinkan susah berbunga. Kalau kita pelihara anggrek yang kecil, maka kita fokus pada proses pertumbuhannya, sehingga pupuk yang kita pakai pupuk yang kandungan nitrogennya tinggi. Jadi setiap pupuk itu nanti ada kode NPK, gitu kan? Nitrogen, fosfor, kemudian kalium. Maka ketika kita punya anggrek yang masih kecil, kita gunakan pupuk yang mengandung nitrogen tinggi. Itu untuk memacu untuk pertumbuhan. Kemudian Mas, saya sudah punya anggrek yang sudah dewasa, kok nggak berbunga-bunga atau lama berbunga, gitu kan? Kalau kondisi seperti itu, maka kita gunakan pupuk yang di situ mengandung fosfor tinggi. Itu untuk memacu pembungaan. Kemudian ada cara alternatif lain, misalkan jenis Dendrobium. Mas sudah tak pupuk kok lama nggak berbunga. Coba ditaruh tempat yang agak panas, karena ketika jenis Dendrobium diletakkan di tempat yang agak panas, itu merupakan salah satu cara agar anggrek yang kita rawat cepat berbunga. Karakteristik anggrek nanti berbeda-beda, Mas, karena banyak sekali jenisnya, terutama genusnya, Mas. Genus anggrek itu ada banyak banget ya. Ada genus Dendro, genus Cattleya, genus Phalaenopsis, genus Vanda, genus Onchi, dan lain sebagainya. Itu nanti perawatannya juga berbeda-beda. Sebenarnya anggrek sebagian besar itu kan epifit ya, dalam artian dia menempel pada inangnya ya. Tapi bisa kita ganti ya, ketika kita tanam di pot itu bisa kita ganti medianya, bisa pakai pakis cacah ya, atau pakis chip. Kemudian bisa juga kita pakai arang, kemudian bisa juga pakai moss atau lumut kering, kemudian ada juga akar kadaka juga bisa, kemudian sabut kelapa juga bisa. Jadi banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Kalau yang paling bagus itu relatif ya, Mas, karena nanti masing-masing tempat, terutama di dataran rendah atau dataran tinggi itu beda-beda. Misalkan ini di dataran dataran rendah, memakai moss itu bagus. Nanti lain ketika posisinya di dataran tinggi, moss bisa jadi kurang bagus, seperti itu. Tapi yang saya sarankan ya, yang berdasarkan pengalaman, yang paling bagus itu sebenarnya media yang dia itu lama lapuknya ya, misalkan arang, kemudian pakis ya, itu bagus untuk jangka panjang. Jangka pendek bisa bagus misalkan sabut kelapa, tapi lambat laun dia akan lapuk ya. Tinggal nanti pemilihan aja, mau jangka pendek atau jangka lama gitu, Mas. Cara memperbanyak kalau di kebun kita itu ada, kita pakai cara kultur in vitro ya. Jadi yang biasa orang dengar itu kultur jaringan ya kan, kultur jaringan. Tapi kalau di sini kita tidak memakai metode atau cara kultur jaringan. Yang kita gunakan ya cara in vitronya, metode in vitro. Jadi kita nanam anggrek di dalam botol ya. Yang kita tanam bukan dari eksplan batang anggrek, melainkan yang kita tanam adalah biji anggrek ya. Metodenya sama dengan kultur jaringan, hanya saja yang kita tanam itu bijinya. Untuk medianya sama dengan kultur jaringan. Kita pakai media Vaccine and Wind atau sering orang sebut sebagai media VW. Kemudian untuk kita dapatkan biji ya, ada istilah-istilah yang sering digunakan para breeder ya. Ada istilahnya, yang pertama yaitu shelving ya. Shelving itu kita menyilangkan dalam satu pohon. Maka nanti ketika kita kasih ID, maka ID-nya apa yang kita silangkan nanti ada keterangannya shelving atau sering ditulis shelf gitu. Kemudian ada istilah yang kedua yaitu crossing. Nanti kita menyilangkan dua jenis anggrek ya, kemudian kita silangkan, itu namanya crossing. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan varian-varian baru ya. Jadi setiap tahun varian anggrek itu bertambah, yaitu dari crossing itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada istilahnya itu sibling ya. Kita menyilangkan anggrek dua pohon tapi ID-nya sama.
itu namanya sibling. Jadi yang pertama selfing, kemudian yang kedua crossing, kemudian yang ketiga sibling. Kalau harga secara resmi itu sebenarnya nggak ada mas, karena nanti berpatokan pada stok anggrek yang beredar di pasaran. Ya, semakin langka yang beredar di pasaran, nanti harga anggrek biasanya relatif tinggi mas. Ya. Kemudian untuk harga yang paling murah itu biasanya anggrek-anggrek yang masih anakan atau biasa kita sebut sebagai ukuran seedling. Sebagai contoh misalkan seedling dendrobium harga pasaran itu kisaran 25.000, itu untuk yang jenis-jenis biasa ya. Untuk silangan-silangan yang biasa, entah itu silangan anggrek bunga bulat atau silangan anggrek yang keriting, tapi jenis-jenis yang biasa. Nanti kalau yang jenis misalkan spesies atau silangan-silangan yang memang bagus, nanti biasanya harganya ukuran bibit itu 50.000 ke atas. Kemudian untuk harga pasaran anggrek dewasa yang jenis biasa nanti mulai dari 75.000. Untuk anggrek yang harganya sampai jutaan tetap ada mas. Nanti kita lihat ukuran, kemudian ID-nya juga. Ya, kalau memang dia ukurannya rimbun, posturnya bagus, kemudian jenisnya memang masih langka, kemudian bunganya itu pohonnya itu subur, itu bisa mencapai jutaan ya. Kemarin juga ada yang laku 6 juta ya, ada yang laku 3 juta, tergantung nanti jenisnya mas. Kemarin yang terakhir laku itu Dendrobium stratiotes harga 4,5 juta.